Lama dia masih mikir hutangnya, masih mikir bagaimana selamat dari cicilannya, bagaimana fokus kepada uang yang keluar, ya uang akan keluar terus. Semua berproses itu. Jadi bersabar dalam proses daripada tetap dengan kehidupan yang sama. Yang penting tuh ada peningkatan gitu. Semua alumni kelas offline kita kumpulkan, kita sharing mana yang belum berhasil, kenapa belum berhasil, mana yang sudah berhasil, kenapa berhasil. Kita samakan lagi frekuensi. Kita akan juga berikan faktor penggeraknya dulu. Kenapa banyak orang akhirnya berutang nggak beres-beres juga gitu. Kalau di kelas offline langsung saya ajari prakteknya. Bagaimana punya hutang tapi merasa tidak punya hutang. Itu yang terpenting itu dulu. Bagaimana punya hutang tapi merasa tidak punya hutang. Ya, karena gini mas, rasamu adalah doamu ya. Sudah sepakat di podcast kemarin ya. Nah, kalau masih merasa punya hutang, yang ditarik apa mas? Ya hutang. Artinya gini, kehidupan saat ini efek dari apa yang dipancarkan di masa lampau. Nah, besok akan jadi apa tergantung yang dipancarkan saat ini. Apa yang terjadi ketika saat ini yang dipancarkan adalah merasa punya hutang terus, merasa hidup ini hidup untuk selamat dari cicilan dari jatuh tempo cicilan gitu. Akhirnya apa? Ini kan narik terus peristiwa hutang itu. Jadi praktek langsung bagaimana nggak memancarkan saya punya hutang gitu rasanya ya. Habis itu baru lagi yang satu diberesin, fokusnya kemana. Banyak orang ketika hutang bertambah, kebutuhan bertambah, yang difokuskan apa kebanyakan? Pengeluaran. Apa yang bisa saya hemat, apa yang bisa saya kurangi lagi, apa yang bisa saya irit. Bisakah saya makan sehari 2 kali? Apakah saya ngalami? Saya ngalami dulu. Ketika ada nambah cicilan motor, itu saya mikirnya apa? Kalau saya makan dari 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari, satu ini bisa untuk membantu budget bayar motor gitu. Nah, banyak orang terjadi masih fokus di situ. Yang difokuskan sampai pengeluaran, sampai kalau ada yang nanya bagaimana mengatur pengeluaran. Saya nggak pernah detail. Kalau kamu fokus mengatur pengeluaran, uangmu siap-siap keluar terus. Nah, setelah itu ketika merasa tidak punya hutang, lalu tidak fokus kepada pengeluaran, nah baru digeser bagaimana fokus ke penghasilan. Karena di materi kelas offline itu ada mode survival sama mode mencipta. Banyak orang masih menjadi mode untuk survival, berpikir hanya bertahan untuk hidup. Tipe-tipe yang berpikir seperti itu mas, nggak bisa levelnya up. Karena hanya untuk bertahan hidup saja. Gimana bisa makan, gimana bisa nyekolahin anak, gimana bisa bayar cicilan, itu nggak akan pernah beranjak kehidupannya. Harus digeser ke mode mencipta. Mode mencipta itu apa yang bisa saya lakukan lagi untuk nambah income gitu loh. Ibaratnya kalau di desa itu sebenarnya nyari godong jati, godong gedang ya, untuk dijual ke bakul tempe itu masih bisa menghasilkan kan? Soalnya mungkin Oke. Oke, mic-nya dipakai dulu. Iya. Lanjut dong. Gitu. Jadi banyak orang terjebak di mode survival gitu loh. Hanya bertahan gimana biar hutang lunas, itu skip dulu. Tetapi untuk skip ini kan saya nggak bisa jelasin detail lewat online mas. Harus benar-benar praktek. Ini loh caranya untuk men-skip supaya nggak terjebak di mikirin hutang, terus mikirin cicilan, terus. Karena banyak orang tidak berdaya atas pikirannya loh mas. Dan ini menurut saya memprihatinkan. Orang tidak punya kendali atas pikirannya ketika mikir ruwet tentang cicilan dan hutang. Dia terjebak di kubah itu. Padahal harus lepas ke mode mencipta. Apa yang bisa saya kerjakan untuk menghasilkan income? Nah, semalam kami ada Zoom untuk kelas online, untuk interaksi 2 arah. Kan untuk yang materi di video. Nah, kita ada Zoom untuk interaksi 2 arah. Ada yang nanya, sama pertanyaannya persis. Saya posisi kerja, bagaimana punya penghasilan? Padahal posisinya juga punya hutang. Langsung mas, kebetulan ada teman saya SMA yang ikut kelas itu juga. Dan dia memang saya treatment. Jadi dulu waktu nelpon itu mas, selalu bilang, bro bisa nggak ganti motorku dan sebagainya, bisa nggak aku pinjam sekian. Saya bilang, bro kalau mau hidupmu selamat jangan begini. Karena teman SMA ya sahabat dekat, teman satu meja gitu yang sering nyontek gitu. Itu akhirnya apa? Saya treatment. Dan pas semalam Zoom dia cerita gitu loh. Jadi saya ngomong begini ini bukan teori mas, saya praktekkan langsung ke orangnya, saya riset.
bener nggak sih di skala kesibukan dia sebagai seorang satpam bank gitu ya, tetapi cicilannya berapa, anaknya sudah 4, bahkan anak minta susu aja kadang belum tentu bisa membelikan, semalam bisa testimoni. Sekarang saya tidak khawatir, anak minta apa saya ajak beli, yuk ke Alfamart, ya Indomaret, yuk beli mainan apa, itu bisa. Awalnya mindsetnya parah, tapi karena dia mau manut, saya olah, terus saya ajari beberapa teknik menghasilkan income tambahan. Dulu salah satunya adalah YouTube, kemudian algoritma YouTube berubah, saya arahkan ke TikTok. Lalu ketika saya ke Jakarta, dia selalu nemuin, saya ke Cikarang ditemui, saya ke Jakarta ditemui, sampai saya di kamar sharing gitu kan, saya pandu langsung, coba kamu lakukan ini. Tapi sebelum teknik menghasilkan uangnya, saya opok-opok mindsetnya dulu. Karena selama dia masih mikir hutangnya, masih mikir bagaimana selamat dari cicilannya, bagaimana fokus kepada uang yang keluar, ya uang akan keluar terus. Gitu loh. Nah ini banyak orang di luar sana itu, besok keluar, aduh uangku keluar lagi, aduh besok bayar ini, aduh besok bayar itu. Ini loh yang mau masuk ini loh. Bahkan ada pertanyaan gimana cara memplanning menabung emas dan sebagainya. Saya tidak mau planning begitu detail karena ketika mau planningnya tadi uang masuk sekian, saya gunakan untuk ini. Fokusnya satu, uang ini keluar. Yang pertama, yang kedua, uang masuk hanya sekian. Sementara Tuhan mengikuti persangkaan hambanya. Kalau persangkaan setiap bulan uangnya hanya masuk sekian, apa yang terjadi? Ya hanya masuk sekian gitu loh. Nah bagaimana kita arahkan teman-teman untuk berani berpikir ke arah model mencipta, apa yang bisa saya lakukan untuk menghasilkan uang.